Kan? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Shalom, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Salam sehat selalu, tetap jaga protokol kesehatan, maskernya digunakan, Bapak Ibu. Ya, selamat sore. Semoga kita sehat semua. Pada hari ini kita dipertemukan kembali untuk webinar pengadaan barang jasa membahas pajak pertambahan nilai ya PPN. Nah, ini akan dibawakan oleh salah yang sudah tidak asing lagi gitu ya kalau berkaitan dengan Widya perpajakan, rekan kita, salah satu pendamping kontrak juga dari Kementerian Keuangan. Kalau saya nggak salah ingat sudah in passing ke Widya Iswara ya, Bang Mandar ya, Pak Mandar ya. Ya betul Pak. Baik, ya. Jadi beliau akan menyampaikan materinya kurang lebih. Waktu dan tempat saya persilahkan. Nanti kita akan lanjutkan. Kalau ada pertanyaan silahkan menggunakan fitur Raise Hand. Nanti ketika masuk sesi tanya jawab, saya sebagai moderator akan mempersilahkan dan memandu arus lalu lintas pertanyaannya. Waktu dan tempat saya kembali persilahkan kepada Pak Mandar untuk menyampaikan. Terima kasih. Baik, sebentar saya siapkan dulu. Sebentar. Salah judul. Bentar, saya stop share. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, pertama saya mau konfirm dulu apa suara saya terdengar jelas, Pak Christian? Jelas, Pak. Jelas. Oke. Baik, terima kasih. Baik, Bapak Ibu sekalian, saya akan memulai ya. Tadi sebelum itu kan ada tadi diskusi sedikit ya. Jadi kali ini kita akan ngobrol-ngobrol lah ya mengenai pajak pertambahan nilai. Jadi spesifik di PPN ya Bapak Ibu, tidak di PPH. Ini kalau waktunya cukup ya bolehlah kita lanjut ke PPH. Sebentar. Oke, kayaknya harus di Oke, baik Bapak Ibu, sebelumnya yang sudah pernah kenal dengan saya atau yang sudah tahu, kalau yang belum, saya perkenalkan kembali. Tadi ada diperkenalkan oleh Pak Christian ya, Mas. Oh, maaf Pak Christian, waktu saya berapa menit ya? Waktunya 45 menit, Pak. 45 menit. Siap. Tadi udah diperkenalkan Bapak Ibu, saya seorang Widya Iswara.
nggak dari jalur e-passing, bukan dari jalur e-passing ya, dari jalur open bidding ya, karena memang ada open bidding untuk jabatan widya suara di tempat kami. Usianya kemarin tuh dibatasi 42 tahun, jadi 2016 tuh saya apply gitu ya. Karena kalau pengangkatan 2018, jadi pas udah ada Japung, masa kita baru widya suara setahun 2 tahun udah pindah ke Japung yang lain, jadi merasa nggak enak. Sehingga saya tetap memilih Japungnya di widya suara. Walaupun menurut saya kalau di Kementerian Keuangan Japung keadaan menarik ya, Bapak sekalian. Jadi kita akan mulai terkait materi pajak pertambahan nilai ya. Ada 3 poin sebenarnya mengenai definisi PPN, kemudian dasar pengenaan pajak pertambahan nilai, kemudian PPN dalam kontrak dan pembayarannya seperti apa. Kalau kita berbicara PPN, Bapak Ibu nggak asing ya, pasti kita sudah sering ya, mengalami atau berinteraksi dengan yang namanya PPN. Memang kalau Bapak Ibu sekalian, kalau kita perhatikan, kadang ada beberapa orang salah persepsi terhadap PPN ini, gitu ya. Misalkan contoh begini, para bendahara itu kan selalu berpikir seolah-olah yang transaksi 1 juta ke bawah, ini kan dulu ya, cerita dulu. Kalau sekarang kan batasan limitnya itu 2 juta. Dulu 1 juta ke bawah itu bebas PPN gitu ya, atau nggak kena PPN. Kalau di atas 1 juta kena PPN. Sekarang kan 2 juta ya. Nah itu sebenarnya persepsi yang keliru, bahwa batasan 1 atau 2 juta itu sebenarnya bukan tidak kena PPN atau kena PPN-nya gitu ya. Tapi kewajiban bendahara pemerintah memungut atau tidak memungut. Tuh, jadi kalau misalkan transaksinya kurang dari 2 juta, ya kita nggak perlu mungut ya. Tuh, kalau 2 juta persis ya nggak perlu mungut. Nanti kalau sudah di atas itu baru mungut. Bukan berarti barangnya tidak kena PPN. Barangnya sih tetap kena PPN. Nah, yang kedua, kadang kita juga kalau kita misalkan makan di KFC gitu ya, kita lihat struk ya, makan di KFC kita lihat struk. Aduh, ada kena PPN nih kan? Padahal itu bukan PPN. Kalau Bapak Ibu perhatikan struk kalau kita makan di KFC atau di rumah makan, itu sebenarnya bukan pajak pertambahan nilai, tapi pajak pembangunan. Hanya saja kebetulan angkanya persis sama 10%. Nah, jadi apa sih yang dimaksud PPN itu? Itu satu ya. Terus juga sebelum itu maaf, kadang juga kita mempersepsikan salah, misalkan seperti gini. Pak, saya ada pengadaan mobil ya. Kemudian yang berkontrak dengan kami itu adalah katakanlah CVA ya. Nah, CVA ini kan beli mobil tersebut juga di tempat lain ya. Oleh tempat yang awal beli itu juga udah kena PPN gitu ya. Nah, sekarang kok dengan pemerintah kena PPN lagi gitu ya. Bapak Ibu ada pengadaan laptop, tender menang dengan berkontrak dengan CVA ngambil laptop ke distributor, tentunya sudah ada PPN-nya di situ ya. Kemudian distributor jual ke CVA menyalurkan laptop ke Bapak kena PPN. Iya, seolah-olah ini pajaknya berganda dong, double-double gitu ya. Nah, sebenarnya apa sih PPN itu? PPN itu adalah sebenarnya pajak atas konsumsi barang dan jasa pemerintah di daerah pabean. Jadi kita PPN ini dikenakan atas konsumsi suatu barang atau jasa. Konsumsi ini dalam arti kita menikmati, menggunakan gitu ya, atau memakai ya. Kita makan di KFC, ya itu konsumsi. Kita menggunakan jasa orang itu konsumsi. Di daerah pabean. Berarti kalau bukan di luar daerah pabean, berarti nggak ada unsur PPN-nya. Misalkan kalau Bapak Ibu mau mengekspor gitu ya kan. Kalau mengekspor kan berarti kan keluar wilayah, berarti keluar pabean. Karena tidak dikonsumsi, maka ekspor itu kita bisa katakan
tidak kena PPN ya. Sebenarnya bukan tidak kena PPN, tapi tarifnya itu 0. Ya mirip-mirip sih sebenarnya. Tarifnya 0. Ya kalau orang akuntansi sih tetap kena PPN, hanya tarifnya 0. Tapi sejatinya itu ya nggak ada PPN-nya gitu. Tapi ini sudut pandangnya beda. Kemudian PPN ini dikenakan secara bertingkat untuk setiap jalur produksi dan distribusi. Jadi kalau kita kenal, misalkan suatu barang diproduksi, kemudian dia punya rantai distribusinya atau rantai produksinya dari pabrikan, kemudian juga dia menjualnya ke distributor karena dia punya rantai distributor, rantai distribusi, nanti dari distributor misalkan ke agen, ya sampai ke terakhir yang paling level di bawah pengecer, nanti baru pengecer itu biasanya bertransaksi dengan konsumen akhir. Ya. Nah, ini ada karakteristik ya. Jadi tadi ya PPN itu atas konsumsi di daerah pabean yang dikenakan secara bertingkat. Nah, ini yang mungkin Bapak Ibu memahami secara bertingkat ini seolah-olah double gitu ya. Padahal namanya juga pertambahan nilai. Jadi setiap ada pertambahan nilai, maka disitulah dikenakan PPN. Kalau Bapak Ibu misalkan pengusaha penjual pakaian, ya tentunya penjual pakaian itu kan kita ngambil dari perusahaan garment atau dan lain sebagainya. Nah, perusahaan garment tentunya mengambil bahan baku dari ya seperti kapas dan lain sebagainya, mungkin dari petani. Nah, di sini jalur produksi. Ketika kapas dari petani gitu ya diserahkan ke pengusaha garment, itu kena PPN. Nah, nanti ketika perusahaan garment kapas tadi ditenun menjadi kait, menjadi benang, kemudian menjadi baju, ya, kemudian dijual kembali, itu dikenakan PPN. Jadi setiap ada pertambahan nilai, maka disitulah ada PPN. Jadi setiap ada pertambahan nilai atas konsumsi di daerah pabean, dikenakan secara bertingkat. Nah, sekarang kita berbicara karakteristik ya PPN. PPN ini sifatnya objektif, artinya nggak melihat subjeknya. Apakah dia miskin atau kaya, sepanjang dia mengkonsumsi barang yang kena pajak atau jasa kena pajak, maka dia dikenakan PPN. Miskin, muda, tua, kecil, kaya raya, dan lain sebagainya akan tetap sama. Ini karakteristik yang pertama. Yang kedua, PPN ini pajaknya tidak langsung. Artinya apa Mas tidak langsung? Artinya penanggung beban PPN ini sebetulnya dibebankan kepada orang yang mengkonsumsi. Ya. Dibebankan kepada orang yang mengkonsumsi. Tadi kan dilihat dari jalur distribusinya, rantai produksinya. Nah, pengguna atau penanggung jawab beban ini yang konsumen yang mana? Yaitu konsumen akhir, Bapak Ibu sekalian. Konsumen akhir. Jadi misalkan ada ATPM, agen tunggal pemegang merek gitu ya, atau pabrik mobil gitu ya. Nah, ini titik awalnya ya, kemudian memproduksi mobil, dijual atau dikirim ke ATPM, agen tunggal pemegang merek, itu kena PPN. Nanti dari ATPM didistribusikan ke dealer gitu ya. Itu kena PPN. Dari dealer ke sub dealer kena PPN. Sampai nanti si dealer tersebut menjual ke Bapak Ibu sekalian, kemudian kita menggunakan, maka kita adalah konsumen terakhir. Nah, PPN ini dibebankan kepada orang yang mengkonsumsi, ya, konsumsi terakhir. Cuma yang bertanggung jawab memungut dan menyetorkan adalah bukan penanggung beban. Ya, berbedanya di situ. Jadi siapa yang menyetor? Yang menyetor adalah pengusaha atau orang atau badan yang melaksanakan kegiatan usaha, yang menyiapkan, menghasilkan, menyalurkan, memperdagangkan, ini kalau barang, atau memberikan pelayanan jasa. Dialah yang bertanggung jawab untuk memungut, menyetor, dan melaporkan. Ya, jadi pajaknya tidak langsung. Biasanya kan si yang bersangkutan, yang dikenakan pajak atau konsumen tersebut, dia yang membayar pajaknya. Tapi kalau untuk karakteristik PPN termasuk sifatnya pajak tidak langsung. Artinya penanggung jawab beban itu
dia membayarkan kepada orang lain yang ditunjuk. Siapa orang yang lain yang ditunjuk? Nanti kita akan bahas di slide berikutnya, yaitu pengusaha kena pajak. Ya, siapa pengusaha? Pengusaha itu ya orang per orang, badan usaha yang menjalankan kegiatan usaha untuk menyiapkan, menghasilkan, menyalurkan, memperdagangkan barang, ataupun juga memberikan pelayanan jasa. Yang kedua, yang ketiga, karakteristik dari PPN itu adalah pajak konsumsi. Jadi, di mana barang ini dikonsumsi di dalam negeri, maka dapat dikenakan pajak sebagian ataupun seluruhnya. Kemudian, tarifnya tarif tunggal. Ya. Tarif PPN itu di dalam negeri itu 10%. Kalau untuk ekspor itu 0%. Kemudian, indirect subtraction method, PPN yang kurang lebih dihitung berdasarkan ya, PPN yang dipungut dan PPN yang disetor. Nah, jadi di sini ada ketentuan siapa sih yang mempunyai kewajiban memungut dan menyetor, itu adalah pengusaha kena pajak. Nanti ini Bapak Ibu bedakan di sini. Bagaimana pengusaha kena pajak menghitung PPN dan PPH? Tentunya Bapak Ibu perlu mengenal konsep pajak masukan dan pajak keluaran. Ya, nanti saya akan jelaskan. Oke, sebentar dulu. Ya, ini objek PPN ya, objek pajak. Semua penyerahan barang dan jasa kena pajak ya, yang diserahkan di daerah pabean. Kemudian ini ada yang dikecualikan, pembayaran yang nilainya tadi ya 2 juta persis yang tidak termasuk PPN. Tidak termasuk PPN, jadi maksudnya begini. Kalau misalkan 2.100.000 Bapak Ibu melakukan pembelian 2.100.000, itu belum tentu 2.100.000 itu kena pajak ya. Belum tentu, karena kita lihat dulu apakah 2.100.000 itu harga tersebut sudah termasuk PPN apa tidak dari penjual. Kalau misalkan ini sudah termasuk, berarti kalau misalkan harga penjualan sudah termasuk PPN, maka Bapak Ibu perlu mengetahui dulu dasar pengenaan pajaknya terhadap barang tersebut. Nah, kalau sudah termasuk PPN berarti dikali 10 dibagi 11. Kalau 2.100.000 kali 10 bagi 11, itu kurang lebih jatuhnya adalah di 1,9 sekian-sekian. Ya, nanti silakan dihitung. Nah, karena syaratnya adalah yang dipungut PPN itu 2 juta persis ke bawah, yang tidak dipungut 2 juta persis ke bawah, tadi kan belum 2 juta lebih ya. Katakanlah kalau 2.200.000 saja sudah termasuk PPN, itu kali 10 bagi 11, ketemu netnya itu 2 juta. 2 juta persis masih belum ada kewajiban bendahara untuk dilakukan pemungutan. Nah, tapi kalau di atas itu, ya, yang sudah PPN berarti logikanya Bapak Ibu harus belanja 2.200.000 sudah termasuk PPN. Atau di atas 2 juta belum termasuk PPN. Maka di situ kewajiban instansi pemerintah untuk memungut PPN. Berikutnya yang tidak perlu dipungut adalah pembayaran barang dan jasa yang dilakukan dengan kartu kredit pemerintah. Nah, ini menarik Bapak Ibu, sudah ada PMK 231 2019 mengenai pembayaran tidak dipungut oleh kartu kredit pemerintah. Hanya saja kalau kita lebih jeli ke situ, detail, ternyata kartu kredit pemerintah yang di APBN. Sementara teman-teman di daerah, ya, apalagi dengan banyak kabupaten kota yang sudah membuat marketplace, gitu ya, memasukkan pengusaha-pengusaha UMK kecil ke dalam marketplace-nya, kemudian mengharapkan SKPD bertransaksi, kemudian untuk mengurangi non-cash dilakukan pembayaran dengan kartu kredit pemerintah, maka ini belum bisa masuk, ya, karena di PMK 231 ruang lingkupnya masih KKP pemerintah pusat. Nah, ini mudah-mudahan nanti teman-teman pajak tentunya melihat ini sebagai potensi, ya, sebagai potensi, dan mungkin akan dilakukan perubahan. Oke,
Nah, berikutnya ini. Ini kita lihat dulu biar ada gambaran secara jelas Bapak Ibu ya. Secara keseluruhan yang warna biru itu barang dan jasa kena pajak. Jadi pada prinsipnya, ini pada prinsipnya ya, semua barang dan jasa ya yang dibuat, yang diserahkan oleh pengusaha, apakah orang atau badan, sudah ditentukan dalam undang-undang PPN ya, yaitu ada namanya barang kena pajak dan jasa kena pajak dan non barang kena pajak dan non jasa kena pajak. Ini dibagi dua nih. Jadi ini amanat undang-undang, ada barang-barang dan jasa yang kena pajak dan ada barang-barang dan jasa yang tidak kena pajak. Nah, berarti yang tidak kena pajak, yang merah sebelah kanan, maka itu tidak ada unsur PPN di situ. Nah, untuk yang warna hijau, itu terbagi lagi menjadi 3. Jadi pada prinsipnya semua barang dan jasa itu kena pajak. Apakah diserahkan oleh pengusaha kena pajak atau tidak diserahkan oleh pengusaha kena pajak. Pada prinsipnya ya, pada prinsipnya dikenakan pajak. Tidak dikenakan pajak itu hanya kalau diatur dengan undang-undang PPN, tidak dikenakan. Nah, untuk barang kena pajak dan jasa tidak kena pajak sendiri, itu dibagi menjadi 3. Yang pertama memang dia betul-betul kena PPN. Yang kedua, tidak dipungut PPN. Yang berikutnya adalah dibebaskan. Jadi ada kena PPN, ada tidak dipungut, ada dibebaskan. Kalau kita lihat yang 2 di bawah yang hijau, yang sebelah kanan, ini kan mirip-mirip dengan yang di bawah merah. Tidak kena PPN, dibebaskan, tidak dipungut. Ada satu lagi, fasilitas yang diberikan terhadap BKP dan JKP, yaitu ditanggung pemerintah. Ya, jadi ini dibedakan Bapak Ibu 3, kena PPN, tidak dipungut, dibebaskan, ditanggung pemerintah, dan tidak kena PPN. Karena yang masuk BKP dan JKP yang di bawah, yang tidak dipungut, dibebaskan, tidak ditanggung pemerintah. Pada prinsipnya barang itu kena PPN. Kalau barang itu kena PPN, berarti logikanya Bapak Ibu, waktu menyusun HPS harus ada PPN-nya. Walaupun nanti ujungnya tidak dipungut, dibebaskan, atau ditanggung pemerintah. Contohnya seperti apa yang tidak dipungut? Contohnya yang tidak dipungut itu, kalau Bapak Ibu misalkan ada satu kegiatan atau pengadaan barang dan jasa, sebenarnya banyak ya, saya kasih contoh yang pernah aja gitu ya, yang kemungkinan ada di tempat Bapak Ibu. Yang dibiayai oleh pinjaman atau hibah luar negeri. Ya, dibiayai oleh pinjaman hibah luar negeri. Itu PPN-nya tidak dipungut. Tapi tidak diartikan waktu Bapak Ibu menyusun HPS tidak ada PPN sama sekali. Jadi tetap harus ada PPN-nya. Hanya nanti tidak dibayar. Jadi PPN yang BKP dan JKP yang kena PPN, yang tidak dipungut, yang dibebaskan, yang ditanggung pemerintah, tetap si penyedia itu harus membuat faktur pajak. Nah, faktur pajak ini adalah bukti pemotongan atau pemungutan pajak. Berarti barang dan jasa tersebut sejatinya memang ada pajaknya. Hanya nanti dibedakan kode fakturnya. Untuk yang kena PPN, kode fakturnya 02. Untuk tidak dipungut, kode fakturnya 07. Untuk dibebaskan, kode fakturnya 08. Untuk ditanggung pemerintah, kode fakturnya 07. Sementara yang non-BKP dan non-JKP jelas, barang ini tidak kena pajak, maka tidak ada PPN. Sehingga pada saat menyusun HPS juga tidak ada unsur PPN-nya. Nah, ini yang penting nih Bapak Ibu. Oke. Nah, barang ada berwujud, tidak berwujud, bergerak, dan tidak bergerak. Di Undang-Undang PPN ada 4 kelompok besar ya yang kita kenal itu sebagai negative list. Ya. Negative list terkait dengan barang yang tidak kena pajak. Apa saja?
yaitu barang-barang hasil tambang atau hasil pengoboran yang diambil langsung dari sumbernya. Contohnya apa? Ini contohnya banyak sekali Bapak Ibu, tapi yang biasa ada itu batu kerikil. Ya. Ini kan teman-teman nih yang punya dana kelurahan yang konsepnya swakelola atau di teman-teman di pemerintahan desa, ya kan? Harapannya dengan swakelola itu kan si desa ya atau Pokmas itu kan membeli batu kerikil di tempatnya, ya bukan kepada pengusaha batu kerikil. Nah, harapannya kan itu. Nah, ini batu kerikil ini termasuk dalam negatif list. Sehingga tidak dikenakan PPN. Nah, ini nih yang masuk dalam negatif list itu adalah yang tidak dikenakan PPN. Jadi kalau melihatnya gampang Bapak Ibu, barang ini kena pajak apa tidak? Negatif listnya cuma 4 kelompok. Hasil tambang, hasil pengeboran yang diambil langsung dari sumbernya. Cukup melihat itu saja, ini masuk dalam negatif list apa tidak? Kalau masuk dalam negatif list berarti tidak dikenakan PPN. Kalau tidak dikenakan PPN berarti waktu nyusun HPS-nya dipastikan tidak ada PPN-nya. Ya. Yang tidak masuk negatif list berarti dia barang kena pajak. Walaupun nanti kita bisa lihat barang kena pajak itu ada yang sifatnya nanti ya tadi ya tidak dipungut, dibebaskan. Ya. Seperti apa yang tidak dipungut? Seperti apa yang dibebaskan? Dibebaskan itu contoh untuk barang-barang yang strategis. Seperti apa? Ternak, sapi, ya, ayam. Nah, itu kan sifatnya barang-barang yang sifatnya strategis. Nah, dia masuk barang kena pajak dan jasa kena pajak, tapi lewat jalurnya dibebaskan. Bukan berarti itu tidak kena PPN sama sekali. Tetap penyediaannya harus membuat faktur. Kemudian barang-barang kebutuhan pokok yang dibutuhkan oleh rakyat banyak. Nah, ini sembako kan, yang tadi lagi ini kan sembako premium, ya kan. Mulai dari beras, gula, pasir dan lain sebagainya itu tetap tidak dikenakan PPN karena masuk negatif list. Gampang aja Bapak Ibu tinggal beli beras, mau merek Rojo Lele kayak merek apa gitu ya, ke Indomaret, coba perhatikan struknya. Ya, perhatikan struknya. Di situ jelas nampak ya, tidak barang yang tidak dikenakan PPN. Ini karena masuk dalam negatif list. Nah, kalau sekarang itu yang dikenakan pajak itu yang mana Pak? Yang dikenakan PPN? Itu barang-barang yang premium istilahnya ya, sama dengan halnya sebelum itu juga ada isu ya bahwa pemerintah akan menaikkan tarif layer PPH gitu kan menjadi di atas 35%. Orang kan ribut, aduh rakyat kecil udah susah kena 35. Padahal yang kena 35% itu adalah bagi kita-kita yang mempunyai penghasilan di atas 5 miliar. Gitu ya. Di atas 5 miliar, tentunya kan yang di atas 5 miliar itu kan pengusaha-pengusaha besar. Ya, jadi tetap Bapak Ibu, pengenaan pajak di masa pandemi itu tidak membebankan masyarakat kecil ya, tapi tetap orang-orang yang memiliki penghasilan itu. Oke, jadi di situ ada beras ya, kacang hijau, kelapa dan lain sebagainya. Nah, ini yang biasa Bapak Ibu mungkin teman-teman di rumah sakit ya pengadaan bahan makanan atau teman-teman di LP, di lapas, di rutan pengadaan bahan makanan ya, karena bedakan dengan jasa boga catering dengan supplier kebutuhan pokok. Kalau di rutan lapas itu kan yang disuplai bahan pokoknya saja ya, yang masak siapa, yang masak napinya kan gitu. Tapi kalau jasa catering, jasa yang diserahkan. Ya, ini tolong dibedakan. Nah, kemudian yang ketiga yang masuk kelompok adalah makanan dan minuman yang disajikan di hotel, restoran, rumah makan, warung. Baik dikonsumsi di tempat atau dibawa pulang. Itu juga termasuk salah satu kelompok negatif list yang tidak dikenakan PPN. Tapi kan kalau saya makan di warteg Pak, ada tuh Pak, pajak pembangunan, ya itu pajak pembangunan, bukan PPN Bapak Ibu sekalian. Itu beda ya. Mirip-mirip sih sebenarnya pajak pembangunan itu PPN-nya pajak pusat. Pajak itu kan ada dua, ada pajak pusat, ada pajak daerah gitu ya. Kenapa tidak dikenakan PPN? Karena di daerah sudah memungut itu gitu ya. Alasannya itu. Oke, kemudian jadi perlu diperhatikan mana-mana yang masuk dalam kelompok negatif list tadi Bapak Ibu sekalian. Oke.
Selanjutnya uang emas batangan, ini saya pikir nggak perlu ya untuk satker kan. Oke, ini jasa. Nah, ini jasa Bapak Ibu perhatikan, jasa di bidang kesehatan medik, dokter umum, dokter spesialis dan sebagainya. Misalkan Bapak Ibu ingin bekerja sama pemeriksaan antigen untuk para pegawai, ya kan, dicek rutin misalkan setiap bulan, kemudian bekerja sama dengan klinik dan lain sebagainya, itu juga termasuk jasa yang tidak dikenakan PPN. Atau jasa di bidang pengiriman surat dengan perangko, berarti ini yang dimaksud kantor pos ya Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu mengirim jasa pengiriman melalui Tiki JNE, ini nggak masuk kategori. Oke, jadi kita yang penting-penting aja, jasa pendidikan. Oke, di sini ada jasa di bidang pendidikan. Siapa tahu Bapak Ibu akan mengirimkan para peserta-peserta diklat, gitu ya, pegawai-pegawainya untuk mengikuti diklat. Ya. Nah, ini juga termasuk jasa yang tidak dikenakan PPN. Nanti ada PMK-nya, kriterianya seperti apa. Kemudian ada jasa di bidang perhotelan. Nah, apabila Bapak Ibu kegiatan rapat, meeting ya di hotel, maka apa yang informasikan oleh hotel, misalkan red paket, full day, half day dan sebagainya, itu tidak dikenakan PPN lagi atau tidak perlu lagi ditambahkan PPN. Oke, kemudian jasa boga atau jasa catering, ini juga sama ya untuk pengadaan makan, konsumsi, rapat dan sebagainya. Itu juga termasuk jasa yang tidak dikenakan PPN. Oke, nah ini konsep yang mungkin Bapak Ibu lebih mengenalnya pajak berganda. Padahal tidak berganda, ini saya akan jelaskan. Jadi sebetulnya ya, ini rantai distribusinya ya Bapak Ibu. Misalkan ini produsen, ya. Kemudian produsen ini katakanlah menghasilkan baju atau mobil, gitu ya. Kemudian disalurkan ke distributor. Nah, untuk penyaluran ke distributor atau distributor membeli kepada pabrik, ya katakanlah pabrik menjual barang laptop, ya katakanlah laptop atau mobil atau baju, ya dia jual harga 10. Nah, sekali lagi Bapak Ibu, setiap pengusaha yang tadi ya memproduksi, menyerahkan barang dan jasa itu wajib dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak. Wajib, kecuali usaha kecil yang omsetnya kurang dari 4,8 miliar. Jadi ada pengecualiannya, tapi pada prinsipnya adalah setiap pengusaha, mau orang per orang atau badan usaha ya, yang menyerahkan, yang memproduksi barang itu wajib dikukuhkan sebagai PKP, kecuali usaha kecil yang omsetnya kurang dari 4,8 miliar. Jadi kalau kategori usaha menengah, kategori usaha besar, itu udah wajib PKP. Nah, Bapak Ibu perhatikan juga nih waktu proses tender pengadaannya, ini kualifikasi usahanya apa ya. Hanya yang kecil lah yang boleh. Walaupun nanti dia bisa memilih mau sebagai PKP apa tidak. Nah, penyedia yang dikukuhkan sebagai PKP itu wajib memungut ya. Dan barang yang dijual wajib memasukkan PPN, menambahkan PPN. Jadi nggak boleh dia tidak ada PPN-nya, nggak harus ada PPN. Ya, karena setiap barang dan jasa itu pada prinsipnya kena pajak, kecuali yang masuk negatif list tadi, yang 4 kelompok besar. Oke, dia jualan laptop ya, dia jualan printer, dia jualan mobil. Harganya 10 juta, harus ditambahkan PPN. Single ya, tadi 10%, PPN-nya 1 juta. Ke distributor ya, katakanlah distributor Amir. Berarti Amir, uang yang dikeluarkan oleh Amir itu 11 juta. Oke. Karena si produsennya Pak Asep itu menjual laptop 10 juta harga laptopnya plus PPN-nya 1 juta. Nah, karena si Amir ini dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak, yang wajib memungut PPN adalah penjual. Ya, sekali lagi Bapak Ibu, yang wajib memungut PPN adalah penjual, bukan pembeli. Oke.
Sehingga Pak Amir bayar 11 juta ke Pak Asep sebagai produsen. Nanti 1 juta Pak Asep itu akan setor ke kas negara. Nah, berikutnya si Pak Amir tadi yang distributor, dia menjual laptopnya ke pengecer, ya, mungkin toko-toko kecil yang jualan laptop. Pasti dia mau untung kan? Pasti dia mau untung. Katakanlah dia mau untung berapa? Ya, dia mau untung 200 misalkan. Ya berarti harga laptop 10 juta, untung dia misalkan 200.000, berarti 10,2. Nah, ini ceritanya harga jualnya 13 juta. 3 juta ini berasal dari mana? Plus mungkin dari keuntungan dia, plus biaya-biaya overhead ya, overhead dan keuntungan ya. Ini kalau di teori HPS. Total 3 juta. Berarti harga yang dari pembelian 10 juta, overhead plus keuntungan 3 juta, total 13 juta. Karena si Pak Amir distributor ini dia PKP, ketika dia menjual ke pengecer harus ditambahkan PPN. PPN-nya udah pasti 10%. Berarti 1,3. Nah, pengecer ini Pak Agus namanya. Pak Agus beli ke distributor. Uang yang dikeluarkan Pak Agus 14,3. Oke. Nah, yang disetor oleh Pak Amir sebagai distributor adalah 0,3. Nanti saya akan jelaskan kenapa yang disetor oleh Pak Amir itu 0,3. Kemudian Pak Agus ini sebagai pengecer, ya, dia punya toko laptop kecil di pinggir jalan, datanglah Bu Sinta. Nah, Bu Sinta itu lihat-lihat laptop, beli. Tapi si Pak Agus ini dia menjual harganya 15 juta. Belinya sih 13, kena PPN 1,5 gitu ya. Tapi dia pengen biaya overhead plus keuntungan yang dia pengen peroleh total 2 juta. Dia jual 15 juta harga barangnya. Karena Pak Agus ini adalah PKP, maka dia harus menambahkan PPN 10% kepada Bu Sinta. Jadi Bu Sinta di sini adalah konsumen terakhir. Ya. Dia sebagai konsumen terakhir, di mana Bu Sinta ini dia membayar kepada Pak Agus harga jual 15, harga barangnya 15, PPN-nya 1,5, berarti 16,5 yang dibayar ke Pak Agus sebagai pengecer. Tapi yang disetorkan Pak Agus adalah 0,2. Bagaimana ceritanya? Berarti pertanyaannya adalah berapa sih PPN yang harus disetorkan oleh PKP? Ya, berapa PPN yang harus disetorkan oleh PKP? Harus melihat pajak keluaran dan pajak masukan. Sekali lagi, mekanisme ini hanya diperkenankan bagi PKP. Jadi kalau bukan PKP, nggak ada mekanisme pajak masukan. Nggak ada mekanisme pajak keluaran. Apa pajak keluaran? Pajak keluaran itu adalah, kalau bagi distributor ya, bagi distributor itu ketika dia menjual ke pengecer, pengecer memungut 1,3 itu pajak keluaran bagi si distributor. Tapi ketika distributor beli ke produsen, dia akan bayar PPN 1 juta. Itu namanya pajak masukan. Ya. Jadi untuk distributor di sini dia pajak keluaran 1,3, di mana 1,3 itu duitnya Pak Agus si pengecer, tapi dia waktu beli ke distributor, dia juga dipungut oleh distributor 1 juta. Berarti 1,3 pajak keluaran dikurangi 1 juta, sama dengan 300.000 atau 0,3. Nah, itu yang disetor oleh distributor, ya, Pak Asep. Oke, yang disetor oleh produsen berapa? Ya 1 juta. Dari mana? Dari Pak Asep sebagai distributor. Oke, kemudian pengecer. Pengecer kan ngambil dari Bu Sinta 1,5. Berarti pajak keluaran. Tapi dia waktu beli ke distributor, dipungut PPN oleh distributor 1,3, pajak masukan. Yang disetor adalah pajak keluaran dikurangi pajak masukan. 1,5 dikurangi 1,3. Yang disetor ke kas negara oleh pengecer itu hanya 0,2. Coba kita jumlah, yang disetor oleh distributor 1 juta, yang disetor oleh produsen 1 juta, uangnya dari distributor. Yang disetor distributor 0,3, uangnya dari pengecer. Sebagian diperhitungkan dengan yang dipungut distributor.
Uang yang disetor pengecer 0,2. Uang dari Bu Sinta 1,5 juta. Kalau dijumlah 1 tambah 0,3 tambah 0,2 sama dengan 1,5. 1,5 itu adalah uang PPN yang dibayarkan oleh Bu Sinta. Ini makna bahwa, ini ilustrasi bahwa PPN itu dibebankan kepada konsumen akhir. Dan setiap ada pertambahan nilai dari produsen, distributor, pengecer, sampai ke konsumen akhir, nilai PPN-nya terus bertambah. Makanya pertambahan nilai. Jadi di sini tidak ada pajak berganda. Produsen tidak dikenakan PPN, distributor tidak dikenakan PPN, pengecer tidak dikenakan PPN. Yang dikenakan PPN adalah konsumen akhir, Bu Sinta, 1,5. Jadi di sini tidak ada pajak berganda, Bapak Ibu. Yang jadi masalah adalah kalau pengusahanya itu bukan PKP. Kalau pengusahanya bukan PKP, maka dia tidak bisa menggunakan mekanisme pajak masukan dan pajak keluaran. Artinya apa? Dia tidak bisa memperhitungkan seperti pengecer tadi ya, misalkan pengecernya itu dia bukan PKP. Dia nggak boleh mengut 1,5 dari Bu Sinta. Akhirnya jadinya gimana? Akhirnya yang 1,3 menjadi beban. Menjadi beban apa? Artinya dia bisa menambahkan, misalkan gini, dia beli 13 juta, kena PPN 1,3. Biaya yang telah dikeluarkan adalah 14,3. 14,3. Misalkan saya mau untung 2 juta, berarti 14,3, berarti total yang dijual ke Bu Sinta adalah 16,5, tapi tidak ada PPN-nya. Bedanya di situ, karena dia nggak boleh mengut PPN. Ya, ini konsep. Jadi di sini tidak ada pajak berganda di PPN. Ini ilustrasinya Bapak Ibu. Ya. Jadi kalau pengusaha penyedianya PKP itu tidak ada masalah. Nah, ini konsepnya tadi siapa yang memungut PPN? Ada dua ya. Pertama, kalau pemungut umum, ya teori umum yang mungut adalah penjual. Tadi ya, penjual yang statusnya PKP. Ya, kapan dia PKP? Omsetnya 4,8 miliar di atas. Ya, yang di bawah itu boleh lebih. Nah, tapi pembeli juga bisa sebagai pemungut. Tapi ini khusus untuk instansi pemerintah, untuk BUMN. Dia ditunjuk, ya, ditetapkan oleh pemerintah sebagai pemungut PPN. Ya, kita instansi pemerintah. Nah, coba kita balik lagi. Kan seharusnya penjual itu adalah pemungut PPN. Tapi ketika bertransaksi dengan pembeli, di mana pembelinya adalah instansi pemerintah, maka instansi pemerintah itu yang mungut. Kita balik ke tadi, ke kasus tadi. Ibu Sinta di sini adalah bendahara pemerintah misalkan, atau pejabat pengadaan mewakili pemerintah. Bagian keuangan harus memungut. Tuh, Pak, gimana jadinya? Pengecer kan tadi udah dipotong sama distributor 1,3. Sementara dia nggak boleh mengut 1,5 dari Bu Sinta, tapi Bu Sinta lah yang harus mengut karena dia instansi pemerintah. Berarti PK-nya itu 0. Bagi Pak Asep pengecer, PK-nya 0, tapi PM-nya 1,3. Berarti akan ada restitusi. Ya, restitusi sebesar berapa? Sebesar pajak masukan. Berarti si pengecer tadi, karena sudah dipotong oleh Bu Sinta, karena Bu Sinta ini instansi pemerintah, Bu Sinta yang motong 1,5 waktu di pembayaran SPM-nya, di SKPD-nya, di BPAKD-nya, yang dibayar ke pengecer adalah hanya 15 juta saja untuk pembayaran APBN dan APBD, maka bagi pengecer kan, aduh, saya kok udah dipotong 1,3 sama distributor, dipotong lagi sama Bu Sinta, berarti duit saya kepotong 2,8 dong. Tidak, Bapak Ibu. 1,3 karena dia PKP itu pajak masukan, karena PK-nya 0, maka kalau PK lebih kecil daripada PM, berarti dia berhak mengajukan restitusi. Berarti si pengecer ini mengajukan restitusi 1,3, duitnya balik, gitu ya. Balik, yang 1,5 tetap bebannya Bu Sinta, ya. Jadi PPN itu bukan beban pengusaha, Bapak Ibu, ya. Ini agar dikoreksi. Beban pembeli, konsumen terakhir. Oke, ini ilustrasinya pemungutan ya, ini saya lewati. Oke, ini kapan dia dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak ya? Ini definisi pengusaha orang per orang yang mengimpor barang, menghasilkan barang, mengekspor barang. Kalau dia omsetnya sudah 4,8 miliar, wajib PKP. Kapan PKP-nya?
Jadi ada dua cara ya. Pertama dia harus melaporkan. Nah ini penting Bapak Ibu. Misalkan gini ya, ada pengusaha A menang tender di tempat Bapak Ibu. Dia usaha kecil nih, ya. Dia belum PKP. Menang tender, apalagi kan sekarang usaha kecil itu sampai dengan 15 miliar, ya kan? Oke. Dia masih belum PKP. Kemudian dia menang tender, sudah pekerjaan selesai, total omset dari Januari, Februari, Maret, mendekati Maret, omsetnya sudah 5 miliar misalkan. Ya, pertama di Januari pengadaan langsung, dapat 200 juta misalkan. Ya, selesai. Kemudian dapat tender 4,8. Total bulan Juni katakanlah sudah 5 miliar omsetnya. Kan kontraknya kan omset itu ya, 5 miliar. Juni total omset sudah 5 miliar, maka paling lambat Juli, akhir Juli harus sudah melaporkan ke DJP untuk dikukuhkan sebagai PKP. Dan di situ sudah setiap barang yang dia serahkan harus mencantumkan atau menambahkan PPN, tidak boleh tidak. Bagaimana kalau dia tidak lapor? Ya nanti kena pasal pidana. Tapi teman-teman di Direktorat Pajak juga bisa mengukuhkan secara jabatan. Misalkan nih ada pengusaha yang nggak mau melaporkan, tapi DJP punya data. Kerjasama sama BPAKD. Ini perusahaan ini kemarin menang tender udah selesai Pak, udah serah terima. Berarti omsetnya naik. Maka wajib DJP bisa mengukuhkan secara jabatan, langsung dikukuhkan. Ya. Jadi kuncinya itu omsetnya kalau sudah di atas 4,8 miliar. Kalau di bawah itu pilihan, ya mau milih sebagai dikukuhkan sebagai wajib pajak atau tidak. Sunah. Gitu ya. Apa sih keuntungannya PKP? Keuntungannya PKP tadi, ya pajaknya bisa dikreditkan, artinya tidak menjadi beban dia. Tetap menjadi beban konsumen dengan mekanisme pajak masukan dan pajak keluaran. Hanya kelemahannya PKP itu dibandingkan dengan non-PKP, itu posisi harga yang ditawarkan itu jadi lebih mahal karena harus masukkan PPN di situ. Jadi beban kepada konsumen kan menjadi berat. Itu masalahnya di situ. Ya. Oke. Berikutnya, nah kita perlu tahu dasar pengenaan pajak. Jadi dasar pengenaan pajak itu enggak teori di diklat ya, kali 10 bagi 11 gitu ya, enggak begitu. Ya. Jadi pajak itu dikenakan berdasarkan jumlah harga jual atau penggantian atau nilai lain. Ya, ada nilai lain, ini ada tipe ya. Apa harga jual? Nilai berupa uang termasuk biaya bla 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 bla. Apa penggantian? Nilai berupa uang termasuk biaya-biaya yang diminta atau seharusnya diminta ya. Nanti ini ada contohnya nih. Jadi ada tiga garis besar ya. Kalau yang impor sama ekspor enggak lah ya. Kita ambil yang penting saja Bapak Ibu untuk Satker. Jadi harga jual ya tadi laptop ya, yang diproduksi laptop, berapa biaya yang diproduksi laptop itu menjadi harga jual. Untuk penggantian ini biasanya jasa ya, jasa konsultan dan lain sebagainya. Berapa biaya yang diminta atau seharusnya diminta, itu masuknya ke jasa. Oke, nah ini PPN dalam kontrak. Di ketentuan PP nomor 1 tahun 2012 bahwa kontrak atau perjanjian tertulis yang mengenai penyerahan barang dan jasa paling sedikit wajib memuat nilai kontrak, dasar pengenaan pajaknya, dan besaran PPN atau PPNBM yang terutang. Ini harus ada nih di kontrak. Atau bisa menuliskan bahwa nilai kontrak tertulis sudah termasuk PPN. Nah ini saya lihat hampir semua jenis kontrak generik di standar bidding yang lama PUPR 14 tahun 2020 atau di standar bidding keputusan Deputi LKPP 2 nomor 345 2018 yang sekarang sudah diganti dengan Perlem 12 2021, itu hampir semua di surat perjanjiannya sudah menyebutkan bahwa nilai ini sudah termasuk PPN. Nah, yang jadi masalah kalau dalam kontrak tidak berbunyi seperti itu, maka pengenaan pajaknya dari total. Nah, ini Bapak Ibu perlu memperhatikan ini ya. Ini karena nyambung nanti dengan APS. Nah ini bagaimana kalau sumbernya pinjaman hibah luar negeri? Ini contoh ada ilustrasi ya, pinjaman hibah luar negeri. Katakanlah nilai kontrak atau pagu anggarannya itu bisa diganti ya 110.
Nanti ini tergantung metode neto atau bruto, tergantung loan-nya. Ya, ini mungkin teman-teman di APBN ya. Kalau teman-teman di APBD ini kayaknya 1-2 ya penilaian loan. Loan itu kan ada ADB, ada Islamic Development Bank, ada IBRD, ya banyak macam-macam. Biasanya dia loan yang 91 ya sampai dengan 90% itu pilihan mau neto atau bruto. Tapi kalau sudah di atas itu wajib memilih salah satu neto. Nah, apa bedanya neto dan bruto ini? Bedanya Bapak Ibu coba perhatikan, kalau neto itu berarti dari netnya. Jadi kalau 110 itu sudah termasuk PPN, maka kali 10 bagi 11. Fisiknya 100, PPN-nya 10. Bedanya neto, kalau neto itu kalau porsinya 60%, 60% dari 100. Tapi kalau dengan metode bruto, 60%-nya dari 110. Jadi beban PHLN itu yang di bawah lebih besar. Nah, ini biasanya mekanisme kita ketika misalkan ada pekerjaan yang sumbernya dari loan, tapi yang ngasih loan itu saya nggak mau 100% loh ya. Saya minta ada pendamping misalkan dari rupiah murni APBD. Nah, di sini Bapak Ibu bisa memperhatikan paling minim beban rupiah murni. Coba perhatikan, kalau yang metode neto, beban RM itu 40 tambah 4, 44. Tapi kalau metode bruto, 34 tambah 3,4, hanya 37,4. Nah, ini skema nih, kalau misalkan ada loan pinjaman luar negeri, biar beban rupiah murni APBD tidak berat, maka ambillah metode bruto, jangan metode neto. Karena kalau metode bruto itu, beban APBD-nya, beban rupiah murni atau pendamping itu lebih ringan. Ya, tapi kalau metode neto, beban rupiah murninya akan lebih besar. Ya, yang di atas itu kan rupiah murni 4,4. Tapi kalau yang di bawah metode bruto hanya 37,4. Lebih kecil. Sumber loan-nya lebih banyak. Ini kalau misalkan sumber pinjaman hibah luar negeri. Ditanggung pemerintah tapi tetap harus ada PPN. Dengan demikian kontraknya pun, HPS-nya pun juga harus memuat PPN. Oke, ini faktur ya. Nah, faktur. Ini juga perlu diperhatikan Bapak Ibu, ini terkait dengan faktur. Kapan sebetulnya faktur diterbitkan? Nah, mungkin beberapa dari kita, faktur itu diterbitkan kalau ada pembayaran. Jadi kalau misalkan kontrak konstruksi Bapak Ibu, biasanya kontrak konstruksi itu kan terdiri dari uang muka, termin 1, termin 2, termin 3, serah terima, retensi, 5 kali bayar misalkan. Ini kebiasaan kita, meminta faktur kepada pengusaha itu di 5 kali pembayaran diminta 5 fakturnya. Padahal tidak seperti itu kalau di PP 1 2012. Kapan PPN terhutang? PPN terhutang itu dilihat dulu. Apakah ada pembayaran diterima terlebih dahulu? Ingat Bapak Ibu, di pasal 53 Perpres 16 kan dimungkinkan pembayaran sebelum prestasi pekerjaan. Ya. Pembayaran sebelum prestasi pekerjaan. Di pasal 21 Undang-Undang APBN ayat 6 pun juga sama. Bahwa pembayaran itu sebenarnya bisa dilaksanakan sebelum ada prestasi pekerjaan. Berarti sebelum ada penyerahan. Nah, PPN ini terhutang bisa 2. Pada saat penyerahan atau pada saat pembayaran. Nah, tinggal mana duluan. Kalau duluan penyerahan, maka fakturnya terhutang pada saat penyerahan. PPN-nya terhutang pada saat penyerahan. Artinya, faktur harus dibuat. Kalau pembayaran terlebih dahulu belum ada penyerahan, maka PPN terhutang pada saat pembayaran. Nah, kalau kontrak konstruksi kan rata-rata begitu. Minta uang muka, termin 1, termin 2, termin 3, serah terima, retensi. Nah, pengaruhnya adalah di sini Bapak Ibu. Misalkan contoh, 1 April minta uang muka ya. 1 Mei progres 20%. Termin 1. 1 Juni ini misalkan dikontrak. Nah, faktur yang dibuat adalah tanggal 1, nomor 1 tanggal 1 April sebesar 20%. Faktur yang kedua 1 Mei tambah lagi 20%, faktur ketiga 50%, faktur keempat tambah selisihnya, total 80%, faktur kelima tanggal 25 Agustus 2011
100%. Sisanya ya, selisihnya 20% lagi. Yang 6 dan ke-7 tidak perlu lagi dibuatkan faktur. Kenapa? Karena yang ke-6 udah selesai. Bangunannya udah diserah terimakan. PPN-nya sudah terhutang dan sudah dibayar lunas di nomor 5. Karena sudah ada serah terima di situ. Sudah ada serah terima. Jadi pembayaran ke-6 itu nggak perlu dibuatkan faktur. Pembayaran ke-6 kan kalau dikonstruksikan dibayar 5%, 5%-nya ditahan, retensi. Ya. Oke. Oke, ini contoh pemungutan ya, penerapan pemungutan PPN. Contohnya ini kendaraan bermotor. Ya. Kalau kendaraan bermotor itu rumusnya adalah Bapak Ibu tidak dikali 10 bagi 11. Ini misalkan contoh harga kontrak 412. Nanti Bapak Ibu lihat ini ya cara menuangkan di kontraknya dengan fakturnya. Jadi di kendaraan bermotor itu dilihat dari harga jual dikurangi ya, dikurangi tadi biaya balik nama, STNK dan biaya administrasi. Kalau Bapak pembelian kendaraan ini dengan e-purchasing, di e-purchasing itu kelihatan ya, harga on the road, harga off the road. BBNKB-nya berapa, STNK-nya berapa, BPKB-nya berapa. Tiap-tiap daerah itu beda-beda. Nah, itu dikeluarkan. Sepanjang di fakturnya jelas, ini fakturnya kan kebetulan ini di sini fakturnya jelas, diurai, di kontraknya juga jelas, diurai, maka PKB, BBNKB, dan administrasi STNK itu dikeluarkan. Ya, tidak dihitung menjadi harga jual. Kalau digelondongkan, maka total dari 412. Ya. Nah, kalau dari ilustrasi ini tidak. Ya. Hanya dasar pengenaan pajaknya dari 341. Nih, dilihat fakturnya yang sebelah kanan sih. Oke. Kemudian ini jasa pengiriman, contoh jasa pengiriman ya. Bapak Ibu bertransaksi dengan Tiki gitu ya, paket kontrak pengiriman misalkan 100 juta belum PPN ya, belum PPN. Berarti kontraknya berapa? Belum PPN. Dasar pengenaan pajaknya itu adalah 10% dari harga jasa pengiriman. Karena harga jasa pengirimannya 100 juta, dasar pengenaan pajaknya adalah 10%, berarti 10 juta. Tarif PPN-nya 10%, 10% dari 10 juta, kenanya 1 juta PPN-nya. Berarti kontraknya berapa? Kontrak yang ditandatangan adalah 101 juta. Ya, 101 juta. PPN-nya bukan 10% dari 100 juta, karena DPP-nya itu 10%. Ini tata cara perhitungan dari biaya lain. Oke, ini ya, PMK-nya ada. Oke. Termasuk juga Biro Travel Agent. Ya, siapa tahu Bapak Ibu ada anggaran untuk mengirimkan pegawainya yang karena apa namanya reward, upah pungutnya terlampaui, akhirnya diberangkatkan haji atau diberangkatkan wisata, kontrak dengan travel agent, itu kena PPN-nya ya, kalau totalnya sih 1% ya, tapi DPP-nya itu 10% dari nilai paket. Misalkan mau pergi ke Mekah, misalkan satu orang kena 25 juta misalkan, atau mau umroh ke Yerusalem, satu orang kena 30 juta, berangkat 10 orang berarti 300 juta. Ya, kalau itu belum PPN berarti DPP-nya dulu 10% dari nilai apa namanya biaya. Oke, ini jasa perhotelan ya. Jasa perhotelan itu sekali lagi tadi masuk dalam negatif list, berarti tidak kena PPN. Waktu nyusun HPS-nya juga tidak ada PPN. Hewan ternak. Hewan ternak ini termasuk yang dibebaskan ya, masuk dalam strategis. Jadi sebenarnya waktu nyusunnya juga perlu dimasukkan PPN, pada saat berkontrak juga ada, cuma jelas ya ini dibebaskan dengan PMK apa, nanti fakturnya yang bersangkutan tetap harus ada fakturnya, cuma kodenya 08. Oke, ini contoh-contoh ya Pak Christian, tapi nanti ini bisa dibaca. Ya mungkin dari materi saya cukup Pak. Baik, terima kasih, tadi luar biasa sekali materinya. Ya, jadi berkaitan dengan negatif list ini tadi ada sebagian besar ada pertanyaan gitu ya, khususnya yang pajak pembangunan atau yang kita kenal berdasarkan Undang-Undang 28 tahun 2009 itu adalah
pajak daerah. Jadi masih ditanya nih Pak Mandar terkait dengan pajak restoran, pajak hotel gitu ya. Tapi sebelum kita ke pertanyaan yang via chat itu mungkin kita kasih kesempatan dulu ya ke penanya yang sudah raise hand. Mungkin saya berikan kesempatan kepada Mbak Rika Nursanti, silahkan. Ya, terima kasih Bapak narasumber. Saya ingin menanyakan, tadi sudah disampaikan bahwa untuk kegiatan yang sumber dana hibah luar negeri kan pajaknya tidak dipungut. Bagaimana dengan kami ada kegiatan IPDIP, kami dari PSDA Dinas PUPR, itu ada kegiatannya dari dana hibah bantuan luar negeri, tapi ditalangi dulu dengan dana APBD. Jadi sistemnya APBD dulu menalangi, nanti pekerjaan berjalan, ada pencairan dana, nanti kita minta penggantian ke pusat untuk penggantian loan. Jadi memang bagaimana kalau di kontrak kan kita bikin nilai kontrak tambah PPM, nanti pemungutannya bagaimana, Pak? Karena kita pakai dulu dana APBD, nanti baru dirembes. Dan perembesannya bisa lewat tahun anggaran berjalan sesuai dengan persyaratan yang diminta oleh DJPK. Demikian, Pak. Ibu Rika Nursanti dari PSDA Dinas PU mana ya? Di Junjung, Sumatera Barat. Oke, baik, silakan Pak Mandar. Baik Ibu, salam untuk Mbak Ade ya. Saya 2012 sampai 2015 saya tugas di Junjung. Oh, baik, ini menarik ini ya sebenarnya. Sebenarnya sumber pembiayaan yang mana kan gitu kan? Ini katanya sumber pinjamannya luar negeri, tapi ditalangi dulu APBD. Tapi ditalangi dulu gitu ya. Ini mekanismenya cukup unik ya Bu ya, karena begini, ini saya analogikan ya. Karena kalau pinjaman luar negeri itu kan di APBN itu berbagai cara ya Bu, sebenarnya ada 4, ada dengan rekening khusus, ada dengan letter of credit, ada dengan pembiayaan pendahuluan. Ini saya nggak tahu nih, Ibu tolong diinfo dulu atau nanti dilihat dulu ya, dari 4 mekanisme itu sebenarnya mekanismenya seperti apa kan. Nah, kalau misalkan metode Rexus itu maksudnya begini, kurang lebih hampir sama ya Bu ya, dengan Rexus. Karena Rexus itu begini, pemerintah pusat atau KPPN ya, mungkin saya analogikan karena Ibu Dinas itu BPAKD gitu ya. KPPN itu buka rekening khusus ya. Jadi terpisah dari rekening yang rutin rupiah murni dan lain sebagainya. Oke. Nanti pengajuan pembayaran itu masuk ke rekening sana ya, nyedotnya dari sana. Jadi di SPM-nya itu nanti ada beban ke rekening khusus. Oke. Nanti yang dikeluarkan dari rekening khusus itu dibayarkannya sebenarnya dengan rupiah murni, bukan dari lendernya yang bayarkan. Oke. Tapi nanti dia sifatnya di-reimburse. Di-reimburse nanti si pemberi loan itu akan melihat ini sesuai dengan ketentuan apa tidak. Kalau sesuai ketentuan, dia akan dibayar. Kalau tidak sesuai dengan ketentuan, bisa jadi nanti backlog. Backlog itu artinya ini nggak bisa di-reimburse. Si lendernya nggak mau bayar karena ada pelanggaran. Kalau udah backlog itu rugi. Kenapa? Loan nggak terserap, tapi komitmen fee-nya sudah berjalan karena Ibu sudah tanda tangan kontrak, sudah ada jadwal ngambil gitu kan. Bunganya udah kena, tapi ternyata nggak bisa di-reimburse, nggak bisa dipakai. Nah, kalau polanya seperti itu, Bu, polanya seperti itu, sepanjang di kontraknya itu disebutkan sumbernya pinjaman luar negeri dengan rekening khusus tertentu, itu sebenarnya sih masuk ke proyek ini yang dibiayai oleh pinjaman hibah luar negeri. Nah, itu berarti kontraknya sih tetap sumber pembiayaannya, dokumen pelaksanaan anggarannya itu tetap DIPA, tetap DPA gitu ya. DPA. Tapi di DPA-nya itu dikasih catatan ini DPA-nya itu rupiah murni atau bukan gitu.
Karena kalau misalkan di DPA-nya ini bebannya rupiah murni, maka ya pada saat itu kontrak yang terjadi adalah sumber pembiayaan rupiah murni. Tuh. Tapi kalau di DPA-nya sudah dinyatakan statusnya ini sumber pembiayaannya pinjaman hibah luar negeri, maka statusnya dia sumber pembiayaannya dari PHLN. Nah, kalau yang seperti itu tadi berarti pada saat nyusun, berarti Ibu bisa berkontrak sebesar pagu anggaran di DPA plus PPN. Kelebihannya hanya PPN. Boleh. Gitu ya. Tapi nanti di kontraknya itu dijelaskan PPN-nya statusnya adalah PPN-nya tidak dipungut. PPN tidak dipungut dan PPh-nya ditanggung pemerintah. Nah, nanti penyedia itu harus menerbitkan faktur dengan kode 07. Bukan kode 2. Kalau fakturnya 02, maka dia bukan pinjaman hibah luar negeri, tapi rupiah murni biasa. Nantinya itu bermasalah, Bu. Tuh, nah ini sebenarnya di daerah, di tempat Ibu, Kabupaten Sijunjung, ini mestinya buat aturan main yang jelas gitu. Harus ada petunjuk pelaksanaannya, tata cara pembayarannya. Jadi nggak bingung di lapangan. Ya, nah saya nggak tahu nih di PAKD-nya buat peraturan nggak. Kalau di APBN kan kita buatkan PMK-nya, buatkan Perdirjennya, terus jelas ini sumber Reksus dan lain sebagainya. Tapi loan-nya kan belum efektif ya Bu ya. Di Ibu kan loan-nya kan belum efektif kan. Kalau loan efektif tuh maksudnya gini Bu. Belum. Suatu saat Ibu bisa narik kapan saja Pemdanya. Itu. Kalau statusnya belum seperti itu. Ya. Belum ya Bu ya? Belum Pak, nunggu setelah kita ada pencairan dana, kita lengkapi persyaratan untuk reimburse ke pusat, baru nanti setelah diperiksa apabila sesuai dan sesuai dengan ketentuan menurut tim ininya, baru nanti dicairkan uangnya, tapi memang tidak beserta pajak. Jadi selama ini kan sudah ada 2 tahun berjalan Pak, kita memungut pajak, tapi ketika reimburse pajak tidak dipungut, tidak ditagih ke PPN tidak dipungut, PPh tidak ditanggung pemerintah. Ya, ditanggung pemerintah daerah jadinya Pak, karena kontraknya kita betul ya Pak, seperti itu ya Pak. Ya betul Bu. Ini kalau kan untuk yang pinjaman hibah luar negeri, PPN-nya ditanggung pemerintah. PPN-nya tidak dipungut, PPh-nya ditanggung pemerintah. Ya, kalau PPh-nya ditanggung pemerintah tuh maksudnya begini Bu, tetap ada potensi pajak yang masuk ke kas daerah, tapi pemerintah yang bayar. Nanti ada DPA sendiri untuk bayar pajak PPh yang ditanggung pemerintah daerah. Itu ya Bu. Kalau PPN-nya ditanggung pemerintah daerah, kalau PPN itu tidak dipungut. Kalau PPh ditanggung pemerintah. Ya, ditanggung pemerintah. Cuma nanti kan tinggal pemerintah mana nih? Pemerintah pusat atau pemerintah daerah kan gitu. Ya baik, tapi untuk kontrak kan kita tetap menyebutkan bahwa nilai kontrak adalah nilai fisik ditambah PPN ya Pak. Iya betul, ditambahkan PPN. Iya, statusnya PPN-nya ditanggung ya Bu, dan jangan dibayarkan ke penyedianya. Tapi penyedianya tetap harus buat faktur, nanti ada kodenya tuh Bu, fakturnya 07. Oke, cukup Bu menjawab? Baik, terima kasih Pak. Ya, baik, terima kasih Bu Rita. Baik, silakan Pak. Oke, tadi cukup menarik juga, ada beberapa ilustrasi yang disampaikan Pak Mandar, bahwa pajak pertambahan nilai itu tadi sudah sifatnya sangat adil sekali ya dibandingkan dengan konsep pajak penjualan yang memang pajak penjualan itu kan kalau kita perhatikan itu sudah ditiadakan ya, yang ada sekarang kan cuma tinggal PPN BM aja ya Pak Mandar ya. Iya. Jadi memang sudah tidak ada lagi pajak yang berlapis karena adanya pajak masukan dan pajak keluaran. Jadi memang sejak tahun 51 PPN yang ada yang dari tahun 51 itu diganti berdasarkan Undang-Undang tahun 83, saya lupa. Kalau nggak salah 8 tahun 83. Ya. Nah, jadi konsep yang disampaikan Pak Mandar ini menarik gitu ya, bahwa tidak ada lagi PPN yang
membebani gitu ya, membebani berlapis gitu. Nah, cuman ada permasalahan nih seperti yang saya tangkap dari kolom chat ya, dari Pak Abdi BPBJ Konawe Selatan. Ini masih terkait apa ya istilahnya, karena saya dulu di pajak daerah gitu ya, konsep Undang-Undang 28 tahun 2009 itu kadang masih berbenturan gitu Pak Mandar di prakteknya di lapangan, bahwa di aturan perpajakan yang pajak pusat memang sudah masuk negatif list gitu ya, tapi ketika tidak dicantumkan gitu ya, padahal itu ada dan itu akan ditagih oleh Bapenda atau BKAD setempat. Nah, ini gimana nih gitu ya? Karena seperti yang beliau untuk Pak Abdi tuliskan di chat, kalau pajak yang di rumah makan itu gimana? Biasanya disertakan pajak yang harus dibayar konsumen. Ya, jadi sebelum kita ke penanya berikutnya, mungkin kita nanggapi yang Pak Abdi dulu nih, Pak Mandar. Baik Pak Abdi, untuk yang pajak pembangunan kan pajak itu kan mesti dibedakan nih Pak, istilahnya ada pajak pusat dan ada pajak daerah. Ya, nah kan ini kan nggak boleh suatu objek yang sama itu dipungut 2 kali. Nah dulu pajak pembangunan itu kan memang sudah ada dari dulu, ya. Tapi dulu pun juga dikenakan PPN juga. Nah sehingga sebenarnya seharusnya nggak fair satu objek 2 kali dipungut oleh teman-teman di daerah dan oleh teman-teman di pemerintah pusat. Nah, di pemerintah pusat kita masukkan bahwa untuk pajak perhotelan gitu ya, atau tadi yang konsumsi ya kan ada masuk makan tuh ya yang dikonsumsi di warung dan lain sebagainya, itu juga tidak dikenakan PPN, sehingga kalau ini konteksnya sumber pembiayaan APBN, maka tidak wajib dikenakan PPN. Teman-teman di daerah pun juga sama, ya, tidak kena PPN. Nah, hanya masalahnya ternyata ada pajak daerah kan gitu. Ada pajak daerah yang memang harus dibayarkan, apalagi ada peraturan mungkin dari tadi ya di undang-undangnya kan ada ya, Undang-Undang 28 2009 yang masuk pajak daerah, mungkin di perdanya kan ada. Ini juga mungkin termasuk tadi biaya-biaya yang seharusnya diminta oleh tadi si pengusaha tadi, ini kan menjadi biaya bagi mereka, sehingga ini menjadi harga jual. Nah itu bisa Pak dimasukkan di sana, tapi nggak lewat dari jalur PPN ya, karena kan konsepnya HPS itu kan hanya mengenal PPN, ya nggak ada pajak daerah, nggak ada pajak pusat. Tuh. Jadi kalau teori menyusun HPS itu masuknya dalam biaya, itu Pak. Ya, jadi artinya harga yang memang digunakan pada saat penyusun HPS itu diperhatikan bahwa memang sudah include pasarannya dengan harga pajak daerah ya untuk Pak Abdi ya. Sehingga nanti ketika kontraknya itu tadi juga pertama juga kalau wajib pajak daerah itu konsepnya berbeda lagi gitu ya. Jadi memang tidak langsung dipotongkan gitu. Karena kadang jadi disetorkan oleh wajib pajak daerah dengan yang memang sudah memiliki NPWP daerah tersebut gitu. Jadi dan itu juga dilihat dari domisili usahanya itu tadi. Misalkan kalau kontraknya Pak Abdi dari Konawe Selatan gitu, terus penyedianya yang menang itu ternyata bukan dari Konawe Selatan, maka dia nyetornya bukan ke Bapenda Konawe Selatan gitu ya, tapi ke daerahnya tempat dia tadi. Mungkin itu intermezzo sedikit ya Pak, sambil menjawab yang ada di chat. Kita persilahkan ke penanya berikutnya Pak, kepada Ibu Rika Nursanti, saya persilahkan untuk direspon. Ibu Rika kayaknya sudah Pak tadi. Oh sudah ya tadi ya? Sudah tadi, kayaknya belum respon. Oh oke, belum di lower aja ya. Mungkin belum ke Pak Adelio Pak. Pak Adelio. Pak Adelio, silakan Pak Adelio. Ya. Selamat sore Pak. Sore Pak Adelio. Ya, saya mohon izin Pak, saya langsung saja. Ini mungkin tidak berhubungan langsung sama materi Pak, tapi tetap ada hubungannya Pak, masalah pajak Pak. Ya. Jadi di daerah itu kebetulan kami ada pekerjaan di
salah satu kabupaten di Provinsi Sulawesi Selatan. Kami ada pekerjaan di sana. Terus untuk pencairan terminnya itu Pak, kami diminta untuk membuat NPWP cabang Pak, sesuai alamat pekerjaan yang kami kerjakan itu. Tapi kami punya NPWP, tapi alamatnya alamat sesuai perusahaan kami Pak. Ini kami mohon pencerahan Pak, apa memang ada regulasi mengatur masalah itu? Karena kebayangkan Pak, misalnya kami punya alamat, kami punya NPWP sesuai alamat kami, terus kami kan bisa melaksanakan, artinya terbuka kami untuk melaksanakan pekerjaan di seluruh wilayah Indonesia Pak. Kalau seluruh wilayah Indonesia mempersyaratkan demikian Pak, kebayangkan berapa NPWP yang kami miliki Pak. Nah ini apa memang ada regulasi Pak yang mengatur demikian Pak? Atau ini regulasi lama yang mungkin teman-teman di satu daerah itu belum paham bahwa itu sebenarnya boleh atau tidak? Ini mohon pencerahan Pak, bagaimana hal yang demikian Pak? Terima kasih Pak. Baik. Baik, Ini silakan Pak Mandar. Pertanyaannya Pak Adelio ini agak menggelitik gitu ya. Saya pengen nyeletuk berkaitan dengan target-target di KPP, tapi ya sudah, silakan Pak Mandar. ya ini Pak Adelio, ini betul ya. Saya juga pokja tuh Pak Adelio. Jadi ketika ada yang seperti ini juga menarik sebenarnya. Tadi ya sebenarnya sih NPWP itu kan berlaku nasional ya Pak Adelia, seperti yang tadi dibilang, yang disampaikan. Satu. Yang kedua, sebetulnya gini, tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Christian Gamas ya, kadang memang itu, pertama gini ya Pak ya, pajak pusat itu nanti akan kembali ke daerah. Dalam bentuk apa? Dalam bentuk bagi hasil. Dalam bentuk bagi hasil. Sehingga di sini ada kepentingan beberapa daerah, kabupaten kota. Kenapa? Karena kalau dia misalkan pakai NPWP yang daerah, berarti kan NPWP itu, maaf saya agak lupa berapa digit ya, 15 digit apa ini ya, kodenya 15 digit. Di situ kan di Pak Mandar, Pak Muklis, Pak Mandar nge-freeze, apakah cuma di saya atau di KPP apa gitu ya? Terputus ya Pak? terputus ya? Berarti bukan cuma di saya ya, karena saya ngelihat yang lain normal. Mungkin kita sambil nunggu Pak Mandar untuk kembali baik jaringannya gitu. Oh maaf, Kita tunggu kayaknya terlebih saya dahulu. keputus. Oke. Oke. Ya, terputus sampai tadi yang 16 digit 16 karakter Pak. Ya. Nah, ya kan di situ kan membawa kode KPP ya Pak ya, membawa kode KPP. Jadi sebenarnya kalau bagi kabupaten kota memang agak mudah ya. Ketika di sini jelas KPP-nya mana, itu berarti mendekatkan ke kabupaten kotanya. Sehingga bagi hasil itu daerah tersebut mungkin akan mendapatkan. Tapi kalau misalkan tidak, pada saat pengusaha tadi menyetorkan kewajiban perpajakannya, kan pasti dia menggunakan NPWP. NPWP dia kan, NPWP dia di mana tidak di lokasi tersebut. Sehingga kemungkinan besar perhitungan pembagian bagi hasilnya itu akan lari ke kabupaten lain. Walaupun sebenarnya ini permasalahan yang bisa diperbaiki, ya bisa diperbaiki. Mungkin bisa jadi waktu Bapak Ibu menyetor di e-filing, ya bisa saja nih nanti
dimunculkanlah lokasi kabupaten kotanya, sehingga pembagiannya itu bukan dilihat dari kode KPP gitu ya, tapi dilihat dari lokasi kegiatannya. Nah, tapi saya sependapat dengan Pak Adelio, akhirnya itu kan memberatkan ya buat cabang gitu ya, tapi bagi daerah itu agak sedikit menguntungkan gitu ya, karena larinya ke bagi hasil pajak larinya. Nah, ini mungkin ada mekanisme yang nanti perlu diperbaiki itu Pak Adelio. Nah, mungkin Pak Christian Gamas nih, kritiknya monggo Pak, silakan ditambahkan. Nggak enak Pak. Baik, mungkin gimana Ya, Pak Adelio? Mungkin ada yang mau gitu ya ditambahkan, Pak Adelio. Jadi mungkin karena tadi ya Pak, ada beberapa kepentingan ya dari KPP, memang target pajak gitu ya. Kemudian juga dari kabupaten kota juga punya kepentingan bagi hasil. Walaupun kalau dari sudut pandang semua itu masalah itu sebenarnya bisa difasilitasi atau dijembatani. Seharusnya nggak seperti itu caranya. Nah, yang menarik Pak Adelio, kalau kita melihat sekarang itu kan kalau di syarat tender dan pengadaan itu kan udah nggak pakai NPWP sama SPT tahunan ya Pak ya. Jadi pakainya itu kondisi status valid. Nah, mudah-mudahan dengan status valid inilah yang nanti akan menggantikan nggak lagi NPWP harus kabupaten kota gitu. Mudah-mudahan itu mungkin ada arahnya ke sana mungkin loh Pak. Kira-kira ya, seperti itu Pak Adelio. Baik. Kita sambil menunggu ya Bapak Ibu, silahkan yang mau bertanya langsung kepada Pak Mandar menggunakan fitur raise hand. Ini ada kepada Ruri Tabri, silahkan. Silakan. Iya, selamat sore Pak. Sore. Dari mana Pak? Saya penyedia Pak. Saya penyedia dari CP Misara Lapasi. Wilayahnya, daerahnya? Di Makassar. Oke, silakan yang mau ditanyakan. Iya. Saya bertanya ini, kan ada banyak pengadaan itu yang barang item yang diadakan itu merupakan negative list, seperti misalnya tadi kayak beras atau pakan ternak atau ternak itu sendiri. Namun dalam penyusunan HPS terkadang di situ dan memang sering itu diikutkan PPN, sehingga di kontraknya pula tertuang PPN. Nah, pada saat pembayaran kami penyedia menggunakan peraturan bahwa BKP itu dibebaskan atas PPN. Beberapa kegiatan memang dibebaskan, namun ada juga yang dibebaskan, tapi kemudian ketika ada pemeriksaan dianggap bahwa ada utang PPN. Nah, oleh karena itu yang ingin saya tanyakan, apakah dalam kondisi ini memang kami penyedia harus membayar itu PPN, sedangkan sebelumnya kita telah menerbitkan faktur pajak yang ada keterangan bahwa PPN-nya dibebaskan sesuai dengan PP nomor sekian tahun sekian. Saya kira itu yang ingin saya tanyakan. Terima kasih. Ya, baik Pak Ruby Tabri. Jadi nanti materinya, saya share aja ya di sini ya, biar sebentar. Jadi Pak Tabri, tadi saya kalau Bapak menyimak paparan saya tadi ya, jadi ada dua kita kelompokkan, ada barang kena pajak, ada non barang kena pajak. Jadi pada prinsipnya semua barang dan jasa itu kena pajak kecuali yang masuk negatif list di undang-undang kan gitu. Nah, salah satu di antaranya itu bahan pokok ya Pak ya, beras ya, gula, kelapa dan lain sebagainya. Itu tidak kena PPN. Berarti kalau tidak kena PPN, maka pada saat menyusun HPS tidak ada PPN-nya di situ. Pada saat kontrak seharusnya tidak ada PPN-nya di situ. Oke. Yang kedua, di kelompok barang atau jasa kena pajak itu ada 4. Yang pertama, memang dia kena PPN, ya Pak ya. Yang kedua, tidak dipungut. Yang ketiga, dibebaskan. Yang keempat, ditanggung pemerintah. Jadi tidak dipungut,
dibebaskan dan ditanggung pemerintah itu fasilitas yang diberikan oleh negara. Yang tidak dipungut dan dibebaskan itu diatur di Undang-Undang PPN. Ya. Di pasal 16B. Nah, barang-barang yang masuk di situ tuh, ya, itu tidak dipungut dan dibebaskan. Yang ditanggung pemerintah itu masuk tidak diatur di Undang-Undang PPN, tapi diatur di Undang-Undang APBN. Ya, ini berbeda. Walaupun sejatinya dibebaskan, tidak dipungut, ditanggung pemerintah, itu bagi penyedia kan sama nggak ada PPN-nya. Bagi satker juga sama nggak ada PPN-nya kan gitu. Tapi mananya beda. Mananya adalah yang dibebaskan sesuai dengan ketentuan. Contohnya itu apa yang dibebaskan? Pengadaan sapi ternak itu dibebaskan. Karena dia barang-barang strategis. Kelompoknya sana dibebaskan. Kalau dibebaskan, maka PPN-nya tetap ada waktu nyusun HPS, waktu kontraknya juga ada, tapi dikasih keterangan dibebaskan. Artinya apa? Artinya penyedia yang PKP tadi, ketika dia menjual harga sapi, menjual harga sapinya, dia harus ada PPN-nya. Cuma di fakturnya dikasih kode 08. Dibebaskan. Jangan 02. Kalau 02 berarti terutang PPN. Bapak harus mungut. Si penyedia satkernya harus mungut, ya. Itu kalau dibebaskan. Kalau yang tidak dipungut, yaitu contohnya kayak beras, itu dia masuk kategorinya tidak dipungut. Kalau tidak dipungut, waktu nyusun HPS harus ada PPN-nya, di kontraknya juga harus ada PPN-nya. PKP waktu menyerahkan beras itu harus menyertakan faktur sebagai bukti pungut. Tapi kodenya 07. Nah, apa bedanya 07? Kalau 07 PMPK bisa sebagai pajak masukan, bisa sebagai pajak keluaran. Nah, tapi kalau dibebaskan nggak bisa. Itu bedanya di situ. Nah, satu yang ditanggung pemerintah itu ada beberapa poin ya. Nah, kalau ditanggung pemerintah itu kodenya hampir sama, kodenya 07. Nah, untuk kasus Bapak kalau memang tadi itu sembako, bahan pokok ya, nah harusnya di kontraknya, kalaupun ada PPN itu disebutkan di situ tidak dipungut ya, tidak dipungut, kemudian kode fakturnya 07. Maka nggak ada lagi yang disetor karena bukan terutang gitu kan. Oh. Nah, ini kan pertanyaannya, ini contoh antara saya dengan PKP. Kan PKP ketika menjual barang itu harus memasukkan unsur PPN. Oke? Nah, kita sebagai pembeli, ketika kita membayar, seolah-olah kita sudah kena PPN ya, karena kan tadi kalau dia PKP kan harus mencantumkan PPN. Maka ketika sudah ada pembayaran, tanggung jawabnya ada di pemungut, berarti PKP. Satu. Yang kedua, kalau misalkan barang itu kena PPN, kemudian PKP-nya lupa memungut, maka tanggung jawabnya ada di PKP. Kita sebagai pembeli enak senang gitu ya. Oh, salah sendiri, kenapa nggak dipungut gitu kan? Menurut ketentuan kan Anda harus mencantumkan harga itu, tapi karena Anda nggak mungut, salah Anda sendiri. Nah, memang tanggung jawabnya ada di pemungut. Tapi dalam hal tadi ya Pak ya, dalam hal tadi. Tapi kan kalau untuk kasus Bapak, saya melihat di kontraknya ada PPN. Nah, harusnya di kontraknya itu ada penjelasan. Karena nanti seolah-olah itu dipungut kan. Bapak nanti tinggal tunjukkan aja, peraturannya kan ada, itu ada PP-nya. Oh. Oke. Itu Pak kira-kira. Jadi itu dibebaskan, yang dibebaskan. Yang dibebaskan berarti Bapak fakturnya harus 08 ya Pak? 08, ya betul. Nah, itu berarti udah betul. Ya. Tapi dianggap temuan sama inspektorat itu Pak, bahwa tidak membayar PPN.
Mungkin inspektoratnya kan belum paham ya Pak. Jadi itu gampang Pak, kalau kayak gitu Bapak ke kantor pajak menjelaskan permasalahannya, gitu kan. Ini kan bahan pokok ya, mungkin ada kesalahan di kontrak, manusia kan bisa luput dan salah ya Pak ya, kan gitu. Tapi Bapak jelaskan ini kan masuk ke ini, kalau yang untuk sembako tadi kan masuknya ke negatif list, itu nggak kena kan gitu. Tapi maksud saya yang tadi ternak gitu ya, yang ternak ini kan strategis dibebaskan, maksudnya 08. Gitu ya Pak, kira-kira. Ya, makasih Pak. Ya. Baik, kebetulan memang waktu kita masih sudah habis ya Pak Muklis ya. Tapi di sini di chat juga ada pas sekali waktunya, cuman mungkin boleh satu pertanyaan yang di chat ya Pak ya, karena ini penting banget menurut saya. Dari Pak Dimas Galih, bagaimana cara mengecek status PKP bagi wajib pajak yang memang mudah untuk diakses? Ini pertanyaannya pejabat pengadaan, gitu ya. Tapi bagi saya, menurut saya bukan hanya pejabat pengadaan aja yang perlu, PPK juga perlu sebenarnya, gitu ya. Lalu yang nomor 2, untuk jasa cleaning service kantor dengan penyedia jasa dimungkinkan PPN diambil dari manajemen fee saja, bukan dari keseluruhan nilai kontrak. Nah, untuk perlakuan faktur pajaknya gimana? Nah, itu mungkin 2 terakhir, Pak. Oke, yang pertama untuk mengecek PKP status PKP ya. Sebenarnya kalau sekarang sih kan itu ada mengecek validitas ya, validitas status perpajakan di DJP online. Tapi sampai saat ini akses itu hanya bisa digunakan bagi WP tersebut. Jadi belum untuk umum. Cuma harapannya sih untuk umum, karena kan di Perlem LKPP nomor 5 2020 itu kan sudah ada tuh tata cara pengecekan ya kan, status valid ya kan. Nah, seharusnya dari situ nanti bisa terlacak ya, mudah-mudahan. Tapi kalau untuk saat ini belum. Jadi gimana caranya ngecek ya, otomatis Bapak Ibu harus menyurat secara manual, belum by system ya. Belum by system. Itu tadi satu. Mudah-mudahan menjawab ya Pak ya. Yang kedua, ini cleaning service ya, cleaning service dengan apa nih, dimungkinkan PPN diambil dari manajemen fee saja, bukan dari keseluruhan nilai kontrak. Nah, ini harus diperhatikan dulu nih Pak, jasa cleaning service. Sebetulnya kalau dia jasanya murni jasa cleaning service, sebetulnya dia tetap dikenakan secara total keseluruhan untuk PPN-nya. Yang tidak itu adalah untuk PPh-nya. PPh-nya yang dibedakan. Jadi yang dari manajemen fee itu hanya PPh pasal 23-nya saja untuk jasa. Ya, tapi kalau PPN-nya dari keseluruhan. Tapi kalau misalkan dia menggunakan jasa outsourcing, jasa tenaga kerja. Jasa tenaga kerja itu kalau Bapak lihat masuk di materi tadi, itu dia masuk negatif list. Dia tidak kena, kecuali ya yang nggak masuk jasa tenaga kerja itu adalah kalau misalkan si penyedia tadi menyerahkan orang kepada kita, kemudian orang itu bekerja pada kita, masuk dalam struktur pengguna jasa, kemudian kita yang membayarkan jasanya itu masuk ke negatif list tadi. Tapi apabila tidak, itu ada syaratnya Pak, sepanjang di fakturnya jelas, ya, di fakturnya jelas, maka gaji tunjangan si tenaga kerjanya itu tidak dihitung sebagai dasar pengenaan pajak. Jadi dasar pengenaan pajaknya itu dikeluarkan gaji. Kan kalau cleaning service itu kan rata-rata 3 poin ya Pak ya. Gaji, upah, bahan material. Kan begitu. Terus nanti di bawahnya manajemen fee. Kalau untuk PPN-nya itu dilihat kalau gajinya itu sepanjang di fakturnya jelas, detail, di kontraknya jelas, detail, maka PPN-nya di luar dari gaji saja. Kalau untuk PPh-nya, jasa lainnya dia hanya untuk manajemen fee Pak, bukan dari PPN-nya. Gitu ya Pak? Oke.
Jadi ini menarik ya. Jadi untuk yang pertanyaan terakhir tadi harus bisa dibedakan gitu ya, bahwa memang betul kita pada saat menyusun HPS jasa kebersihan kita menggunakan sistem pengupahan yang serupa dengan yang outsourcing, tapi harus bisa dibedakan jasa outsourcing yang ketika memang kita menggunakan jasa itu tadi kemudian sumber daya manusianya kita kelola sendiri dengan memang jasa kebersihan yang pure murni jasa kebersihan. Nah, tadi Betul, yang disampaikan Pak Mandar bahwa kalau dia jasa kebersihan murni ya memang dibayarkan PPN-nya sesuai nilai kontraknya, jangan dipisah-pisah lagi gitu ya. Betul. Baik, Ya, betul. Mungkin bagi kita sudah lewat 5 menit gitu ya. Terkait dengan pembahasannya tadi sudah sangat komprehensif sekali terkait dengan PPN, terutama yang memang banyak perlu menjadi fokus kita itu adalah keberadaan PKP dengan pemberlakuan pajak keluaran dan pajak masukan yang sudah dijelaskan dengan gemilang oleh Pak Mandar. Tapi sebelum kita akhiri, mungkin ada sepatah dua patah kalimat untuk closing statement. Silakan Pak Mandar. Ya, mungkin saya pikir Bapak Ibu tadi yang mudah-mudahan karena hampir sebagian ada pelaku pengadaan ya, apalagi tadi kasusnya Pak Aldiro kan, ternyata malah menjadi harus nyetor gitu kan, padahal kalau menurut saya sih tidak. Ini bisa jadi Bapak Ibu karena kepemahaman para pelaku tadi PPK dalam menyusun HPS dengan baik gitu kan, itu masih istilahnya ada kekeliruan atau pemahaman persepsi yang keliru. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, penegasan dari saya bahwa pada prinsipnya semua barang dan jasa itu kena pajak kecuali yang masuk negatif list yang diatur dari undang-undang. Di luar dari itu, apakah statusnya dibebaskan, dipungut, atau ditanggung, itu tetap jangan lupa tetap memasukkan unsur PPN, namun di kontraknya agar diperjelas statusnya, sehingga ini tidak merugikan para pihak. Ya, itu saja Pak. Dari saya, hanya penegasan saja. Oke. Kesimpulan. Siap, terima kasih. Pak Muklis selaku PLT-nya, kebetulan yang perlu saya sampaikan teman-teman bahwa Pak Muji berhalangan, memang tadi lupa saya sampaikan di depan bahwa beliau sedang ada rapat dengan Kemenkumham. Ya, silakan Pak Muklis, mungkin ada yang mau ditambahkan. Terima kasih Mas Gamas, terima kasih Bang Mandar, luar biasa. Ya, malah nggak sempat bahas swak lola ya. Luar biasa nih diskusi kita sore hari ini, bahas pajak. Saya aja nggak mudeng-mudeng nih. Mudah-mudahan nanti bisa memberikan pencerahan ya terkait dengan materi yang lain, Bang ya. Sehat selalu dan terima kasih dari Muji Santoso Training and Consulting mengucapkan terima kasih dan mudah-mudahan bisa bergabung dengan materi yang lain. Makasih Bang Mandar. Mas Gamas. Oke, baik, dengan demikian berakhirlah sudah sesi webinar kali ini yang dibawakan oleh Pak Mandar Trisno berkaitan dengan pajak pertambahan nilai pada pengadaan barang jasa pemerintah dan penyusunan HPS-nya. Saya sebagai moderator mohon maaf bila selama memandu acara ini mungkin ada kesalahan, kekurangan, tapi bila memang semoga apa yang kita dapat dari, tidak ada niatan buruk, tapi semoga apa yang kita bisa dapatkan dari sesi kali ini bisa memberikan pencerahan atau paling tidak kalaupun masih buram gitu ya, setidaknya sudah ada titik cerahnya. Titik cerahnya ini tadi mungkin bisa, tahu nih siapa yang kira-kira bisa diajak konsultasi gitu ya. Di dalam slide-nya Pak Mandar mungkin ada nomor teleponnya ya Pak ya. Ada ya. Nah, nanti bisa ya japri-japri beliau lah gitu ya, ngajak ngopi bareng atau bagaimana kan bisa ya Pak Mandar ya. Oke, baik, dengan siap. Baik, jadi kami undur diri. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.